Halo cuy, balik lagi di channel Super Drugs. Kali ini gue bakal bahas komik Absolute Wonder Woman. Oh iya, sebelum masuk ke ceritanya, komik terjemahan dalam video ini buatan gue sendiri, dan kalau kalian pengen baca komiknya, linknya ada di deskripsi. Di Gateway City, California, terjadi kehebohan karena ada benda raksasa misterius muncul mengambang di atas kota. Dan yang membuatnya lebih kacau lagi, ketika benda misterius itu semakin dekat dengan kota, tiba-tiba dari benda misterius itu keluar sekelompok makhluk yang disebut Harbingers menyerang satu kota. Tapi kemudian Diana bersama dengan Pegasusnya datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu dia mengambil pedang Athenanya dan langsung ngebantai para Harbingers yang ada di depannya. Dan pada saat para Harbingers ingin menyerang Diana pun langsung lompat dari Pegasusnya, membuka helmnya, dan melumuri wajahnya dengan darah Harbingers. Dan ketika para Harbingers ingin mengeroyok Diana pun merapalkan mantra sihir yang menghasilkan ledakan, dan seketika ngebantai para Harbingers. Flashback bertahun-tahun yang lalu di penjara penyihir Circe, yang dipenjara karena melawan dewa di sebuah pulau neraka. Ketika Circe lagi nyari sumber daya untuk kebutuhannya, Dewa Matahari, yaitu Apollo, datang menghampirinya dan memberikan sesuatu padanya yang membuat Circe bingung karena yang diberikan padanya adalah seorang bayi. Dia pun mempertanyakan kenapa Apollo membawa seorang bayi ke neraka. Apollo memberitahu kalau bayi itu adalah Amazonian terakhir, yaitu Diana of Themyscira yang diambil dari kaumnya sebagai hukuman untuk para Amazonian atas kejahatan mereka ke para dewa. Dia mengatakan bahwa sekarang rumahnya adalah neraka, dan Circe disuruh untuk mengawasinya. Circe pun seketika bingung, dan Apollo menyebutkan kalau Diana mungkin gak bakal pernah ketemu lagi sama kaumnya, karena ras Amazonian akan dihukum penjara untuk selamanya, dan Circe tidak akan pernah lagi bisa mengatakan kata Amazon. Lalu saat Apollo menyuruh Circe mengatakan kata Amazon, kata itu tidak bisa diucapkannya. Lalu saat Apollo pergi, Circe menanyakan bagaimana kalau Diana mati. Tapi dia menjawab kalau para dewa tidak peduli karena tempatnya sekarang adalah di neraka. Tapi Circe pun juga terlihat tidak peduli karena dia bukanlah ibu Diana, dan Apollo juga tidak mengatakan untuk menjaga Diana tetap hidup. Dan saat Diana ditaruh di sebuah lubang, seekor ular neraka mendatanginya, seketika membuat Circe berpikir apakah para dewa mengirim ular itu untuk membunuh Diana. Lalu saat ular itu akan menyerang Diana langsung menangkap dan menghentikannya, lalu melemparnya sangat jauh. Hal itu juga yang membuat Circe semakin tertarik padanya. Dan Circe pun memutuskan untuk merawatnya. Ketika Circe sedang membuat ramuan, seekor kadal neraka menghampiri Diana untuk membunuhnya dengan semburan api. Tapi serangannya tidak melukai Diana sedikit pun, dan Diana meresponnya dengan kasih sayang, lalu melepaskannya. Sumpah cuy, di panel ini Diana imut banget anjir. Selama bertahun-tahun mereka melalui hari hidup di neraka, walau banyak makhluk neraka ingin membunuh mereka, Diana dapat mengatasinya dengan mudah, dan Diana bahkan dapat meluluhkan para binatang buas, iblis, para roh, dan juga termasuk Circe. Circe lalu mengajarkan Diana tentang pengetahuan, teknik bertarung, dan sihir. Dan selama masa itulah yang membuat Circe semakin menyayangi Diana. Dan dengan membiarkan Diana pergi adalah bukti bahwa dia benar-benar menyayanginya. Lalu melanjutkan cerita di masa saat ini, setelah Diana berhasil melumpuhkan para Harbingers, tapi karena para Harbingers hanya lumpuh, Diana menyuruh para tentara untuk mengevakuasi para warga sipil sejauh 5 mil, karena para Harbingers kecil ini hanyalah pertanda hal yang sebenarnya akan datang. Tak lama kemudian sebuah suara terdengar dari benda misterius itu yang membuat Diana menyuruh para tentara untuk segera mengevakuasi warga. Dan kemudian Harbingers Prime pun keluar dari benda misterius itu. Diana pun memperingatkan Harbingers Prime untuk segera pergi, atau Diana akan membunuhnya, tapi Harbingers Prime menolaknya dengan menyerang Diana menggunakan suara teriakan kerasnya. Diana berusaha bertahan dan meminta Pegasus untuk mengalihkan Harbingers Prime, yang membuat Pegasus langsung menyerang Harbingers Prime, dan ketika Harbingers Prime teralihkan,
Diana berusaha lari ke arah kaki Harbinger. Dan saat Diana ingin merapalkan sebuah mantra, tapi Harbinger's Prime menyadarinya dan menyerang dengan mata lasernya ke arah Diana. Setelah itu, Harbinger's Prime membangkitkan para Harbinger kecil untuk menebar teror ke seluruh kota. Tapi Diana berusaha menghentikannya. Dan saat Diana ingin meraih pedang Athena, para Harbinger kecil menghalanginya, dan Harbinger's Prime juga langsung menyerangnya, tapi Diana berhasil menghindarinya dan memantulkan serangannya, yang membuatnya semakin marah dan melancarkan serangan besarnya ke Diana yang membuat Diana terpental. Diana pun sempat tertegun karena dia teringat saat mengatakan kata itu, di mana dia mengetahui sebuah kata yang belum pernah dia dengar dari Circe. Dan Circe pun meminta Diana mengatakan kata itu agar Diana tahu siapa dia sebenarnya. Diana pun mengatakan sebuah kata yaitu Amazon, dan menanyakan apa maksudnya. Circe pun menjelaskannya pada Diana, kalau dia adalah seorang Amazonian, tapi karena Dewa Apollo melarang Circe mengatakan kata itu. Jadi Circe tidak bisa mengatakannya. Diana ingin tahu kenapa para dewa tidak ingin Diana mengetahui siapa dirinya, dan Circe menjawab para ras Amazonian bertugas melindungi dunia manusia dari serangan para monster. Dan dengan hilangnya para Amazonian, mungkin inilah akhir dari dunia, atau Diana bisa mengucapkan lagi kata Amazon, dan menjadi apa yang ditakdirkan pada Diana. Diana pun mengucapkan kata Amazon yang diminta Circe untuk mengatakannya berkali-kali. Lalu kemudian Diana tersadar dan menyemangati dirinya dengan mengatakan kata Amazon, dan mulai mendatangi Harbinger's Prime. Dan saat Harbinger's Prime melihat Diana masih bertahan, dia pun menyuruhnya untuk pergi karena dia sudah mengalahkan Diana sambil mengancam Diana, tapi Diana tidak menyerah. Sambil mengeluarkan Lasso of Nemesis, Diana pun memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Terima kasih udah mau dengerin gua ngeyaping. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian mau mendukung admin, kalian bisa donasi di Saweria, Traktir, atau dengan beli komik terjemahan di Link ID. Linknya ada di deskripsi.